Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 15 Mei 2023 ditutup surplus naik tipis 0,06% dan ini baru naik itu menjelang close market sesi kedua ya. Jadi tadi itu di awal market sempat merah dulu, sempat turun sampai ke level 6.656 untuk harga terendah IHSG hari ini, level terendahnya, tapi ditarik naik menjelang close market. Dan kalau kita perhatikan ya menjelang close market ada demand ya untuk IHSG, semoga saja untuk besok bisa breakout. Cuman kalau gagal breakout di atas resistennya 6.735, 36 area itu untuk area resisten untuk IHSG saat ini. Kalau misal besok gagal breakout ya perlu hati-hati, mengingat untuk hari ini juga kalau kita perhatikan ini untuk transaksi IHSG aslinya masih keluar, khususnya di saham bank BCA ya, saham big cap BBCA, Telkom, Adaro aslinya keluar. Di BBCA aslinya net sell 162,5 M, di Telkom aslinya keluar 68,1 M, Adaro aslinya keluar 59,4 M. Buka juga hari ini turun cukup dalam ya, 6% lebih, hasilnya keluar 25,3 M. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini Goto, ICBP, ASI, BNI, Bumi ya. Secara keseluruhan net valuasinya itu nggak terlalu banyak, jadi kalau kita perhatikan juga valuasinya nggak terlalu gede-gede banget untuk IHSG hari ini, jadi cenderung sepi ya. Jadi untuk besok sih semoga aja bisa breakout, tapi kalau gagal breakout di atas 6735 mending perlu hati-hati. Oke, itu untuk IHSG ya. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto, yang hari ini masih di situ-situ aja ya. Tadi sempat naik turun, nggak terlalu volatile untuk pergerakan Goto hari ini. Secara keseluruhan ditutup surplus 0,86% ya, 1 poin. Mencoba breakout di atas 118 cuman gagal. Untuk level tertingginya ya di 118 ya, untuk resisten secara historinya masih di 118. Jadi untuk besok sih perhatikan saja area ini 118 apakah berhasil breakout atau enggak, soalnya dalam beberapa hari terakhir ini aslinya cenderung masuk di saham Goto ya. Untuk hari ini pun juga untuk aslinya masih masuk sebenarnya di saham Goto, masih net buy 91,7 M ya. Dan kalau kita cek dari tanggal 8 satu minggu yang lalu untuk aslinya net buy 387,6 M. Jadi untuk aslinya itu cenderung masuk dan harganya konsolidasi di area dekat-dekat 108. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Goto apakah aslinya masih AK yang masuk, untuk aslinya di sini kalau kita perhatikan tanggal 15 AK-nya masih net buy ya, AK versi asing masih terus nambah muatan di saham Goto. Hari ini net buy 65,4 M. Selain AK yang masuk ada ZT, BK, YUCC, ini untuk nominalnya bisa dilihat bareng-bareng ya. Dan untuk aslinya yang keluar hari ini di saham Goto ada KZ dan XL ya. KZ paling banyak net sell 61,9 M. Secara keseluruhan hari ini market maker utamanya YU, KZ, ZP, cuman ya aslinya lebih banyak yang masuk sih. Jadi semoga saja untuk besok bisa breakout di atas 118 ya, dan ngejar resisten selanjutnya di 115 ya. Buat patokan ini aja, kalau berhasil breakout 118 ngejar 125. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau lihat beberapa hari terakhir hasilnya cenderung masuk ya, kayaknya sih untuk besok ada kemungkinan bisa hijau ya. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau mau taking profit, mungkin yang udah floating profit mau taking profit sebagian, misal besok berhasil breakout ya di area sini dekat-dekat 125. Oke, itu saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Buka ya. Hari ini Bukalapak turun cukup dalam ya. Itu ya, tuh ini nyetak rekor lagi ya untuk Bukalapak. Rekor terendahnya hari ini turun 6% lebih. ARB enggak? Kalau kita cek untuk saham Bukalapak ya, tadi aslinya net sell. Untuk Bukalapak enggak ARB sih, ini yang masih ada yang pasang di harga bid ya 82.000 lot, jadi enggak ARB. Untuk aslinya net sell 45,5 M. Wah, cukup banyak loh ini sekelas Bukalapak untuk saat ini.
Kalau kita perhatikan transaksi Bukalapak hari ini tanggal 15, untuk ASINnya yang keluar itu ya ini CC. Oh ini sorry, ini 45 itu dari tanggal 8 ya. Untuk hari ini tanggal 15 untuk ASINnya net sell 25,3 M, lumayan banyak ya. Dan untuk Bukalapak hari ini yang keluar untuk ASINnya ada CC, BK, KZXL ya. Untuk CC dan CC ini 100% murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Ini valuasinya 14,4 M dan net sell 14,4 M. Untuk BK juga cenderung distribusi, dan yang masuk untuk ASINnya CS, AK, YU, cuman gak sebanyak asing melakukan distribusi. Secara keseluruhan market maker utamanya CC, BK, YU, ketiga-tiganya net sell. Dan secara teknikal juga ya ini bikin low lagi untuk Bukalapak. Perlu hati-hati sih, jangan buru-buru masuk. Mungkin kalau mau entry di level berapa ya, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini kayaknya nggak pas sih ya, pakai rectangle yang terdekatnya ini. Maka untuk saham Bukalapak kalau masih turun terus bisa jadi ngejar 190 sih. Mungkin jangan buru-buru entry, apalagi kalau kita perhatikan untuk candlenya hari ini supply-nya lumayan kuat ya, nggak ada perlawanan lagi buat naik setelah nyentuh level terendahnya. Aslinya juga net sell secara keseluruhan. Juga untuk hari ini saham Bukalapak didistribusi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. BK, KZ, BK net sell 10,8 M secara keseluruhan, dan yang nampung KI, CS, AK ya masih didistribusi. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir atau dari awal bulan ini aja, untuk saham Bukalapak ini ditampung oleh AK, cuman lebih banyak yang jualan sih. Dan untuk AK di sini yang masuk adalah AK versi asing sih, cuman aslinya lebih banyak yang jualan ya. Belum terlalu kuat, ada kemungkinan masih cenderung turun, apalagi ini bentuk low baru untuk saham Bukalapak. Perlu hati-hati, ada kemungkinan kalau masih turun terus bisa jadi ngejar 190-an ya. Kalau secara Fibonacci kita pakai ukur rectangle terdekatnya ini dan ini, maka ya perlu hati-hati aja sih. Kalaupun naik, misal besok langsung hijau ya, naik untuk saham Bukalapak, perhatikan saya level ini apakah konfirmasi breakout di atas 220 atau enggak. Untuk resisten saat ini di 220 untuk saham Bukalapak. Kalau belum berhasil breakout, ada kemungkinan untuk trennya masih cenderung bearish dan ngejar supportnya di 190. Oke, itu saham Bukalapak, disclaimer ya. Nah, selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini tadi sempat turun cukup dalam ya. Untuk saham Bank BRI nyentuh mendekati area level 5.000-an. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah entry posisi di dekat-dekat area support sih 5.020 ya, 5.025 ya, cuman ditarik naik lagi. Dan untuk ASINnya gimana, apakah masih masuk di saham Bank BRI? Untuk hari ini ASINnya net sell tapi nggak terlalu banyak, 18,4 M. Untuk beberapa hari terakhir juga ketika ASINnya masuk juga nggak terlalu banyak ya. Hari ini juga jualan, cuman nggak terlalu banyak juga. Kalau kita cek dari awal bulan, untuk ASINnya masih net buy sih 286,1 M. Jadi kemungkinan ya harganya masih akan berada sedikit di atas 5.000-an. Kalau kita cek untuk transaksi BBRI hari ini, untuk ASINnya tanggal 15. Wah, ini ada yang distribusi. KZ net sell 111 M, AK net sell 70,7 M. Yang masuk untuk ASINnya BB, ZBAG. Secara keseluruhan hari ini ya sebenarnya kalau kita perhatikan yang net buy sama net sell ini hampir balance ya. Dan yang jadi market utamanya BK, AK, keduanya net sell. Gimana ya untuk saham Bank BRI? Kayaknya sih untuk besok masih akan konsolidasi di area sini-sini aja, di range area 5.000 sampai level tertingginya mungkin di 5.250. Jadi ya kalau mau entry bagusnya ya deket-deket 5.000, 5.525 ya. Sekiranya di area sini ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy ya. Dan kalau kalian masuk di Bank BRI itu untuk trading, nggak ada salahnya kalau mau pasang antisipasi sedikit di 5.000 ya. Tapi kalau tetap masih mau hold untuk sekelas saham Bank BRI ya, mudah-mudahan masih bisa ngejar 5.400 ya. Cuman nggak tahu waktunya kapan. Kita ikut aja pergerakan untuk saham Bank BRI. Kalau lihat transaksi hari ini, sebagian ASINnya keluar malahan, dan secara keseluruhan juga ASINnya net sell. Kayaknya untuk besok sih
kayaknya akan konsolidasi dulu ya, ada kemungkinan mungkin koreksi dulu di awal market, jadi perlu hati-hati. Oke, untuk saham Bank BRI mungkin kalau mau entry ya momen bagusnya sih untuk level saat ini ya, ini dekat-dekat antara 5.000 5.025 kalau ada yang jaga harga, kalau nggak ada ya disclaimer sih kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini koreksi cukup dalam, tadi sempat turun ya, nyentuh level 1685 untuk harga terendah BRIS hari ini, cuman ditarik naik lagi secara teknikal. Untuk resistennya sih masih di 1810 kah ya, ini 1800 1810 area situlah, 1810 1815 ya untuk area resisten untuk BRIS, karena kemarin itu gagal breakout, hari ini langsung open gap bawah ternyata ya, langsung open di sini. Untuk hari ini langsung dibuka merah, open gap bawah di 1765 untuk harga pembukaan BRIS hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya aslinya gimana di saham BRIS. BRIS hari ini tanggal 15, kalau dari tanggal 1 net buy ya. Untuk hari ini pun ketika koreksi turun, untuk saham BRIS aslinya masih masuk loh, net buy 26M. Jadi kayaknya sih ada kemungkinan masih naik lagi untuk saham BRIS itu. Jadi semoga aja hari ini cuman koreksi ya, cuma koreksi, semoga aja. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini BRIS tanggal 15 secara keseluruhan ini ada yang akumulasi oleh AK, KZ, AG ya. Jadi turunnya saham BRIS hari ini itu diakumulasi oleh asing. Yang masuk ada AK, KZ, AG. Untuk AK-nya net buy 21,9M, KZ-nya net buy 10,2M. Malah untuk KZ ini murni akumulasi ya, tidak melakukan penjualan sama sekali. Dan kalau kita cek dari awal bulan ini untuk AK, KZ, terus masuk di saham BRIS ya, ini dari awal bulan untuk AK-nya udah net buy 132,2M, dan untuk hari ini pun untuk AK masih masuk di saham BRIS ya, masuk paling banyak lagi ya. Jadi ya kayaknya sih ada kemungkinan untuk besok menurut saya ya, masih bisa naik lagi, ngejar resistennya di 1810 1815. Mungkin kalaupun turun ya selama nggak jebol aja di bawah ini sih kalau secara teknikal. Di sini ya 1660 65 1665 itu supportnya sih. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau di tengah-tengah seperti ini sebenarnya nanggung sih, cuman karena kalau melihat asingnya cenderung masuk untuk beberapa hari terakhir ya, semoga aja untuk bulan ini ya berhasil breakout di atas 1815 dan melanjutkan kenaikannya. Oke, itu saham BRIS. Dan tadi itu RUPS, mungkin buat teman-teman yang mengikuti RUPS-nya BRIS hari ini ya, RUPS-nya tanggal 22 sih, oh enggak ya. Untuk BRIS itu mau RUPS ini ya, nanti lihat aja bagaimana untuk RUPS BRIS. Kalau ada sentimen positif bisa jadi untuk saham BRIS breakout dan naik, apalagi untuk laporan kuartal satunya kan bagus ya untuk BRIS, untuk net income-nya naik cukup tinggi 1,4 triliun. Jadi apalagi aslinya juga terus masuk ya, cukup menarik itu ini untuk saham BRIS ya. Semoga saja untuk bulan ini bisa breakout di atas 1815. Oke, untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang mau bagi dividen tapi malah turun, mungkin karena dividennya enggak gede ya. Tapi untuk Adaro ini loh, untuk laporan kuartal satunya bagus loh. Untuk saham Adaro itu kuartal satunya net income-nya itu lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun 2022 ya. Jadi net income-nya naik secara tahunan tapi harganya turun hampir mendekati area support. Untuk secara Fibonacci supportnya masih di 2550-an ya, 2550. Mungkin kalau mau entry di saham Adaro bisa pertimbangan dekat-dekat area support sini sih, kalau misal besok masih cenderung turun. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana hari ini saham Adaro, aslinya net sell 59,4M dan aslinya terus keluar, tapi ya agak ragunya di situ. Dari awal bulan ini aja untuk aslinya udah net sell 617,5M untuk
saham Adaro. Hari ini juga masih naik 59M ya tadi untuk saham Adaro, dan yang keluar untuk hari ini tanggal 15 aslinya di saham Adaro ada YU AKBK. Jadi untuk YU ini malah hampir seluruh transaksinya selling ya. Valuasinya 49,2M dan netzel 49,1M. Secara keseluruhan untuk saham Adaro hari ini didistribusi, jadi kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya masih cenderung turun ya, cenderung turun. Perhatikan saja level ini, semoga nggak jebol ya, mungkin antara 2550 sampai 2600. Perhatikan aja range area itu area support untuk saham Adaro. Sekiranya di area sini ada yang jaga harga, ada tanda-tanda mau pullback naik untuk saham Adaro, ya bisa entry di area sini ya. Dan kalau tujuannya untuk trading, nggak ada salahnya buat pasang antisipasi mungkin di 2500 atau disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk besok sih kemungkinan masih merah dulu ya, di awal market melihat untuk hari ini cenderung didistribusi. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Untuk ITMG hari ini masih ditutup minus 0,27%, merah. Untuk trennya juga cenderung bearish ya untuk saham ITMG ini, dan secara histori untuk support selanjutnya sih di area 26.375-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ITMG apakah masih sepi? Hari ini aslinya tanggal 15 net buy loh, aslinya masuk 15,7M. Ini hitungannya lumayan gede ya, kalau lihat valuasinya cuma 58,7M, jadi aslinya net buy di saham ITMG. ITMG hari ini yang masuk untuk aslinya ada YU AKRXBK. Ini broker-broker asing loh yang masuk paling banyak ya kan, YU AKRXBK versi asing yang masuk. Dan untuk lokalnya net ya, lokalnya cenderung lebih banyak yang jualan sih, tapi ditampung asing untuk saham ITMG hari ini. Cukup menarik ini untuk saham ITMG. Mungkin nanti kalau laporan kuartal 2-nya bagus, siapa tahu ya, atau ada sentimen positif, bisa jadi ditarik naik. Tapi untuk saat ini sih kalau lihat trennya dan gimana ya, untuk besok sih kalaupun mau entry agak was-was ya, kalau lihat teknikalnya kayak gini. Walaupun untuk hari ini aslinya masuk tapi belum terlalu banyak ya, mungkin kalaupun mau entry jangan langsung banyak-banyak ya, siapa tahu masih cenderung turun ya, bisa pertimbangan dekat-dekat area 26.400 lah ya, 26.400 di dekat-dekat area situ mungkin kalau mau entry di saham ITMG untuk saat ini. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk hari ini aslinya masuk dan dalam gimana ya, aslinya masuk sih. Market utamanya hari ini di saham ada ITMG, YP, YP nya net 5,7M, YU nya net buy 12,5. Udah ada ya, aslinya udah mulai masuk sih. Cuman secara teknikal belum ada konfirmasi buat uptrend ya, jadi ya mungkin amannya sih kalau mau entry dekat-dekat support di 26.400. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham UNTR. Masih di bawah ya, masih cenderung konsolidasi di bawah. Untuk hari ini malah ditutup minus 0,21% untuk saham UNTR kelas di 24.500. Kalau kita cek untuk transaksinya UNTR hari ini tanggal 15 Mei untuk aslinya net sell 17,2M, aslinya jualan. UNTR hari ini tanggal 15 setelah keseluruhan didistribusi ya, ini lebih banyak yang jualan. Untuk YU nya net sell 16,1M, PD AK ZP juga keluar. Untuk aslinya yang keluar yang jualan itu CC AK ZP. Terus nah ini YU versi lokal kah ya. Untuk lokalnya ada yang distribusi ini, YU versi lokal net sell 14,1M, PD versi lokal juga net sell 9,3M. untuk aslinya juga net sell. Jadi untuk saham UNTR perlu hati-hati sih, kemungkinan masih cenderung turun. Kalaupun naik ya paling naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget ya, mungkin pergerakannya nggak terlalu volatile. Kalau menurut saya sih mungkin akan konsolidasi dulu di bawah ya. Oke, itu saham UNTR. Kalau untuk saat ini sih kalau mau entry
Bagusnya pertimbangan aja kalau sudah di bawah harga terendahnya pas tanggal ini ya, 24.000 ke bawah lah. Kalau mau mulai nyicil di saham UETR bisa pertimbangan di bawah 23.000, 24.000. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk besok mending wait and see aja dulu, ada kemungkinan masih turun kalau menurut saya ya. Cuman kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham TOTL yang mau bagi dividen nih. Untuk saham TOTL hari ini naik 1,9%. Walaupun candlenya merah karena untuk hari ini open gap atas ya, dan close-nya di atas 418 loh. Kalau kita cek untuk transaksinya TOTL, ini saham sebenarnya nggak terlalu apa ya, kalau biasanya itu nggak terlalu volatile, nggak terlalu rame, tidak terlalu liquid, cuman kemarin digoreng sampai arah ya. Jadi menarik untuk hari ini juga sebenarnya juga kalau kita perhatikan valuasinya nggak terlalu gede ya. Kalau kita cek untuk TOTL hari ini secara keseluruhan lebih banyak yang jualan. Gimana ini? Ada KZ yang terus jualan. Untuk KZ ini KZ versi asing ya, dan kalau kita cek dari awal bulan untuk KZ versi asing itu udah 49,5 M, dan ini murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi naiknya saham TOTL ini malah kesempatan buat KZ buat keluar ya. Yang net paling banyak YP, PD, CC, XY, XL, jadi perlu hati-hati ya. Yang masuk ini broker-broker, bagian broker-broker yang kebanyakan dipakai retail sih, entah ini yang masih net buy ini yang masih punya posisi retail atau market makernya juga saya nggak bisa mastiin. Cuman market maker utamanya dari awal bulan itu YP, net buy 12,4 M, AVGB-nya di 413. Jadi buat patokan mungkin ini aja 400 berapa tadi, 413 sini sih untuk harga terendah hari ini ya, berarti 400. Harga terendah harinya 412. Jadi ya perhatikan aja level ini ya, semoga nggak jebol. Kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya mungkin masih akan konsolidasi di atas 413 ya, 412, soalnya kelipatan 2. Oke, itu untuk saham TOTL. Candlenya sih 3 hari ini merah, cuman nggak tahu kalau di awal market langsung diangkat oleh market makernya, mungkin diangkat oleh YP ya, ya bisa jadi naik, tapi ya perlu hati-hati sih, soalnya naiknya ini ada yang distribusi. Oke, itu untuk saham TOTL. Mungkin yang udah floating profit amannya bisa pasang trailing stop aja di bawah 400 ya, yang amannya, soalnya kalau sampai jebol di bawah 400 ada kemungkinan koreksi turun lebih dalam sih. Oke, itu untuk saham TOTL. Selanjutnya kita cek saham RAAM, ARB ya hari ini. Wah, kemarin ARA, untuk hari ini ARB open gap atas, opennya di 760, sempat naik sampai ke 785 ya, cuman langsung dibanting turun. Kalau kita cek untuk RAAM, ARB ya, yang antri di harga overnya ada 339.000 lot ya, cukup gede. Dan kalau kita perhatikan kalau hari ini nggak ada yang nampung, ada kemungkinan untuk besok open gap bawah. Hari ini secara keseluruhan ada yang nampung loh, sebenarnya ini AZ nampung ya. Sorry, ini dari tanggal 1, untuk hari ini tanggal 15 belum kita rubah. Untuk hari ini tanggal 15 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng lebih banyak yang keluar di distribusi oleh MG, net sell 6,3 M. Selain MG ada YP, CP, dan yang masuk AZ, XY, AK ini AK versi asing loh ya kan, untuk AK versi asing, tapi karena hari ini ya ini didistribusi oleh MG, kayaknya sih untuk besok ada kemungkinan open gap bawah. Semoga aja terjadi perlawanan ya dan nickel rebound, soalnya ini AZ nampung sih, cuman nggak terlalu banyak. Ini kalau kita cek dari awal IPO untuk AZ-nya itu terus cenderung ngumpulin saham RAM ya. Ini dari awal IPO aja untuk AZ dan NetB 17,9 M ya. Kalau besok gimana ya,
agak was-was juga kalau udah di atas seperti ini ya, di atas dan ARB saham baru IPO lagi. Takutnya kalau ARB berjilid-jilid ya nanti susah keluar. Mungkin kalau mau coba-coba ya cepet-cepetan aja ya. Ketika terjadi technical rebound udah profit 2, 3, 4% ya itu mending keluar aja. Kalau besok misal ARB ke level berapa? Coba kita hitung, hari ini close-nya di 660. Jadi kalau misal besok ARB untuk saham RAAM akan ke level 615. Heeh, 615 di sini, di, di, di area sinilah kalau besok ARB. Heeh. Oke, itu untuk saham RAAM. Iya kah? Iya, 615. Kalau besok ARB maka perhatikan saya level 615. Mungkin kalau yang mau spekulasi buy cuman resiko ditanggung sendiri ya. Misal besok open gap bawah, open di harga ARB dan tidak terjadi technical rebound, ada kemungkinan hari selanjutnya ARB lagi. Oke, itu untuk saham ARB, untuk saham ARB, untuk saham RAAM menurut saya sih ada kemungkinan open gap bawah, bahkan bisa open di harga ARB. Kalau lihat yang ngantri di harga overnya lumayan banyak ya. Kalau ini nggak ngeprank ya kemungkinan besar sih open di harga ARB di 615. Oke, itu untuk saham RAAM. Selanjutnya kita cek saham TYRE yang hari ini TYRE ditutup naik ya 4,26% ke level 147, dan tadi sempat naik lumayan tinggi sampai ke 160, cuman ditarik turun lagi, jadi ada supply ya di area sini ya. 1, 2, 3 setelah ARB berkali-kali nih hari ini naik juga, cuman apakah besok bisa naik lagi atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksinya TYR hari ini tanggal 15 secara keseluruhan sebenarnya naik dikit. Ini masih didistribusi oleh MI ya. MI nya net sell 3,9 M, dan yang net B paling banyak itu XI, TP, YP, XL, NI. Sebagian retail malah masuk di harga bawah. Jadi gimana ya, MG net sell 479 yang jadi market utamanya hari ini YP, XI sih. PD ketiga-tiganya net buy. Dari awal IPO YP net buy 7,7 M, cuman MI nya terus jualan ya sampai hari ini pun. Untuk MI terus distribusi. Mungkin untuk TYR ini kalau MI nya nggak jualan lagi ada kemungkinan naik sih, walaupun naiknya itu nggak langsung tinggi-tinggi banget, nggak langsung jemput yang nyangkut di atas 200-an. Cuman untuk besok sih gimana ya, nah ini lebih banyak yang jualan, malah didistribusi sebenarnya untuk hari ini ya naiknya saham TYRE, jadi perlu hati-hati. 140, perhatikan saya level ini 140. Kalau misal besok masih bertahan di atas itu kayaknya mungkin akan konsolidasi dulu di bawah, tapi kalau sampai jebol ya mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham TYRE. Selanjutnya kita, kalau menurut saya sih mungkin untuk besok akan konsolidasi dulu di bawah ya, soalnya hari ini setelah naik lumayan tinggi sampai ke 160, ini ada supply di arah sini, kemungkinan sih MI yang jualan dan turun. Oke, itu untuk saham TYRE. Selanjutnya kita cek saham SMIL yang hari ini ARA ya, ARA open gap atas, sempat koreksi turun dan close ARA. Gimana untuk waranya? Turun, turun, nggak turun, siapa ya ini ya, nggak kemana-mana lah untuk waranya. Jadi kalau waranya nggak terlalu menarik, soalnya ya gimana ya, mending kalau mau nyopet-nyopet di saham SMIL nya aja ya, yang lebih liquid, soalnya kalau waran itu nanti susah jualannya. Oke, SMIL ya, kita cek untuk transaksinya apakah bisa masih ada kemungkinan naik untuk S.
Untuk transaksi hari ini tanggal 15 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Hari ini didistribusi. Jadi arah naik untuk saham SMIL ini, tapi MG-nya netzel 6,9 M, IN netzel 5,9 M, HD netzel 1,7 M. Dan yang masuk itu XI, CC, YP, XA, PG, XL yang jadi market utamanya hari ini di saham SMIL yaitu MG dan YP. MG-nya netzel 6,9 M. Jadi naiknya saham SMIL hari ini arah itu disertai dengan distribusi sih kalau kita lihat broker sahamnya ya, jadi perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham SMIL. Mungkin yang udah floating profit bisa pasang trailing stop aja, atau misal yang masih minat buat entry di saham SMIL ya jangan ragu-ragu buat cut loss kalau harganya nggak sesuai prediksi ya. Kalau udah floating profit buat coba-coba aja, amannya seperti itu sih. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok di awal market apakah masih ada kemungkinan open gap atas? Kalau kita cek untuk transaksinya SMIL hari ini arah dan yang ngantri di harga bidnya ada 2 juta lot. Ini 2 juta lot ya. Ada kemungkinan open gap atas sih, cuman kalau lihat MG-nya netzel 6,9 M agak gimana gitu ya kalau mau entry. Oke, itu untuk saham SMIL sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik ya kalau di awal market langsung di HK. Tapi ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham SMIL. Soalnya untuk hari ini naiknya itu ya kalau lihat dari broker sahamnya sih disertai dengan distribusi. Oke, itu untuk saham SMIL. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Oke, terima kasih.